Nah, buat teman-teman yang belum paham, di Jawa itu ada nek boso Jawa ini diringkes. Jadi sebetulnya puasa itu harusnya 35 hari sampai 40 hari. Tetapi orang Jawa itu beberapa kalangan meyakini bahwasanya puasa Rebo Pon, Kamis Wage dan Jumat Kliwon itu terhitung 40 hari. Kurang lebih kayak gitu, Om. Iya. Nah, yang jenengan lakukan yang itu, Rebo Pon, Kamis Wage, Jumat Kliwon. Betul. Oke, ya berarti nyambung ini. Nah, gimana ceritanya terus sih? Sama teman saya disuruh puasa 3 hari itu. Sebelum puasa kan juga dikasih amalan. Amalannya itu kan bersifat pribadi. Oh iya. Amalannya ini, udah kamu nanti terus puasa. Kalau puasanya itu puasa versi Jawa. Puasa versi Jawa? Iya. Versi Jawa ada banyak loh. Yang mulai dari maghrib. Maghrib sama maghrib. Oh kan. Nah ini lagi ada sedikit informasi tambahan buat teman-teman yang Om Yat tadi bilang. Beberapa versi Jawa itu mengatakan dari maghrib sampai maghrib karena menggunakan istilah Mataram. Ada ya versi lain istilah Jeng Sunan Kali itu nek diwiwiti saka ngasar. Jadi dimulai dari asar sampai asar. Lah Om Yat ini menggunakan yang secara tidak langsung adat Mataram. Jadi dimulai dari maghrib gitu. Kurang lebihnya kayak gitu, Om. Mulai maghrib berarti. Maghrib sampai maghrib. 3 hari. Iya, 3 hari. Sehari pertama enggak ada apa-apa. Hari pertama enggak apa-apa. Badan terasa panas, adem. Kalau badan sih enggak ini ya, istilahnya enggak terlalu panas, enggak ini, cuman kalau malam itu kadang ada istilahnya kayak gimana ya? Benturan energi. Iya, maksud saya itu kayak benturan energi, yang ini yang itu. Cuman saya abaikan aja. Hari kedua juga sama. Hari kedua sama, hari ketiga yang istilahnya rodok-rodok benturannya itu ada terasa. Lah keanehannya, mulai keanehan yang saya alami itu ya habis puasa itu kok badan tuh ya memang istilahnya agak beda, kayak enteng gitu. Nah habis itu diajak temen kemana itu? Sama temen itu ditutup dengan segelas air putih. Segelas air putih yang mungkin sudah didoakan. Ya kemungkinan gitu. Dengan segelas air putih didoakan, terus disuruh minum. Ya saya minum, mau cuma air putih. Saya minum. Habis minum air putih, kita rokokan bareng. Habis rokokan bareng, ngopi bareng, coba dites. Oh, dites? Iya, harus ada buktinya. Keren. Ngetesnya piye itu? Kalau versi saya sama teman itu, jadi cuman gini, gimana cara kita menumbuhkan sifat emosi. Jadi emosi muncul itu ternyata sama temen itu disuruh tatap muka langsung. Jadi posisi kita itu sila sama sila dengan jarak mungkin 1,5 meter lah, nggak terlalu jauh. Gini ya? Iya kayak gitu. Dengan sila itu, terus saya disuruh menatap mata teman saya itu. Nah, setelah lama-lama saya menatap itu, lama-kelamaan itu kok teman saya itu berubah wujudnya itu jadi kayak buto hijau. Allah Akbar. Bener itu. Yang tadinya duduk, iya. Dia tuh kayak berdiri gitu. Ya, saya merinding lagi. Bener ini, merinding banget ini. Nah, habis itu dia tuh badannya menjadi besar kayak gitu. Termasuk saya juga. Saya tuh, iya. Jadi respon dari saya melihat bentuk yang kayak gitu tuh, badan saya menjadi besar, seolah-olah itu tinggi saya mungkin mencapai posisi duduk itu ya, mungkin 3,5 meter. Alah, awak gede. Posisi duduk itu. Saya nggak tahu itu teman saya ngasih amalan isinya kayak apa. Cuman yang saya rasakan kayak gitu. Jadi ketika melihat si sosok
Buto ini tadi dia berubah jadi besar, otomatis Om Yat jadi besar. Iya. Tapi sempat berdiri. Saya belum sempat berdiri. Teman itu sudah ngontol. Jadi dia tuh bisa mengontol. Langsung di-cut gitu. Nah, terus di-cut terus saya sadar. Baru dia tanya, ada reaksi apa? Saya ceritakan kronologinya. Seperti yang tadi kamu suruh, saya gini, terus kita saling bertatap mata. Kok saya melihat wujud kamu tuh berubah jadi Buto. Nah, dengan kamu berubah jadi Buto, badan saya ini, tubuh saya kok, perasaan saya itu jadi begini besar. Nah, terus teman saya bilang, ya alhamdulillah, berarti udah masuk. Malah alhamdulillah ya. Iya. Soalnya teman saya itu mengatakan kalau ini itu nggak boleh buat kesombongan. Itu cuman buat jaga-jaga kamu nanti di perantauan. Seandainya ada orang yang berniat jahat, dengan sendirinya dia muncul. Tapi kalau hanya untuk kesombongan, nggak mungkin, nggak bisa terjadi. Apalagi kamu pamer-pamer, nggak bakalan muncul. Soalnya tadi bisa muncul karena saya mengeluarkan aura yang emosi. Ya. Karena dia bekerja ketika emosi gitu ya. Iya. Jadi, tapi Om Yat ini nggak sadar nggak yang ketika Om Yat melihat Buto, tapi Om Yat nggak tanya sama teman, sing ning awakku itu apa gitu, nggak tanya. Saya belum sempat tanya. Nggak tanya ya. Belum sempat. Tapi Om Yat juga nggak dikasih tahu sama temen nek, iki wujudmu apa gitu, nggak dikasih tahu. Enggak. Cuman perasaan saya itu jadi tinggi. Nek temen bilang, dia bilang itu cuman amalan bolos sewu. Bolos sewu ya. Iya, salah satu ini teman-teman, jadi salah satu ajian klasik di Jawa itu ada yang namanya bolos sewu. Jadi bolos sewu itu biasanya digunakan untuk para pekerja yang pekerjaannya itu memang di luar batas kemampuan manusia. Jadi kalau di nalar ini tidak mungkin kuat, tetapi karena seseorang ini memiliki ajian bolos sewu, hal-hal yang di luar nalar itu bisa terjadi. Kita ambil contoh misalnya, maaf ada di beberapa desa itu ada yang namanya Blandong. Blandong itu mencuri kayu itu padahal besarnya bukan main, dia bisa mengangkat sendiri lah, biasanya menggunakan hal-hal semacam itu. Jadi Om Yat tidak pernah lihat ya yang ada di badan, tidak pernah lihat sama sekali, cuma merasakan. Om Yat pernah tidak berpikir yang Om Yat lihat tadi, Buto itu tadi, sebenarnya Om Yat bercermin itu pernah berpikir seperti itu tidak? Nek saya sendiri tidak pernah berpikir nek bentuk saya itu kayak gitu, tidak pernah. Oh gitu ya, karena kan ada beberapa versi Jawa kan sebenarnya kue ini nembe ngilo gitu. Jadi wujud yang di depannya Om Yat tadi sepertinya ada yang ada di badan gitu. Masya Allah. Itu ada beberapa versi yang seperti itu. Ya tapi kenyataannya juga tidak mengurangi ibadah jenengan, dalam arti sholat tetap sholat, sholawatan tetap sholawatan. Harus terserah yang ada di badan itu seperti apa, yang penting tidak ganggu ibadah, kan tidak ada masalah. Iya betul. Nah, setelah itu ke Semarang. Iya. Nah, setelah itu ke Semarang, berarti di Semarang ini juga udah lama tuh berarti. Kalau 2002 sampai sekarang 2020 tahunan lebih di Semarang. Ya, 21 tahun. Dan 21 nanti. Tapi selama 21 tahun itu bekerja hanya di perusahaan ini toh? Ya alhamdulillah, itu mulai saya masuk Semarang, nah, di situ tuh kayak udah gimana ya, ketemu jodoh itu. Udah cocok. Jadi dari mulai saya bujang, punya pacar, punya istri, sampai punya anak, punya rumah, punya anak, ya di situ. Luar biasa. Di tempat kerja yang sekarang ini berarti ya? Tapi di tempat kerja yang sekarang ini pasti ada pengalaman yang rada ini. Wah lah itu. Kalau pengalaman itu alhamdulillah kok ada memang di tempat kerja sekarang ya. Dulu waktu saya pertama menginjak pekerjaan saya itu, kebetulan pekerjaan saya itu bangunannya itu bangunan Belanda yang tempo dulu itu. Bangunan tua? Iya, bangunannya tua sekali.
Wong bahkan temboknya itu kalau disentuh gini aja Ambrol. saking tuanya. Harus dicuilin. Iya, biasanya gitu. Pas di situ baru atau sudah berjalan berapa tahun ditemuin beberapa sosok ini? Saya selang berapa hari itu udah digodani, Pak. Bener. Baru beberapa hari. Iya. Kalau saya pertama di situ kan kerja saya wong zaman dulu ya, istilahnya ini rangkep dari divisi ini saya rangkep. Jadi sebelum kantor saya buka, saya bersih-bersih dulu. Pulangnya biasanya terakhir gitu. Ya. Awal mula ceritanya. Awal mula itu setiap pagi itu kan saya biasa bersih-bersih kamar mandi, terus nyapu di depan. Itu waktu saya nyapu di depan, itu keran udah nyala sendiri. Itu sering terjadi ya. Jadi kayak buat mainan gitu, keran itu nyala sendiri. Keran itu kan kalau nggak diputer gini kan juga nggak bisa. Iya. Itu saya sampai heran. Duh, saya itu tadi nggak nyalain keran. Ini kok kerannya nyala sendiri. Bleber. Iya, sampai bleber. Nanti mati sendiri. Tapi mati sendiri? Iya. Itu nggak ada orang. Wujudnya juga nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Itu kalau saya bangun kan satpam udah pulang. Jadi saya sendiri di situ. Mulai keanehan-keanehan. Iya. Ya saya cuma bilang sama istilah yang di situ, kalau intinya saya di sini itu bekerja. Ya. Bekerja nggak pengen mengganggu kamu ya juga jangan mengganggu aku. Kalau kita bersahabat monggo. Saya bilangnya gitu aja. Selang berapa mungkin 1 tahun dari kejadian itu, saya tinggal di situ, saya juga tidur di pekerjaan saya. Oh, tidur di situ? Iya, saya tidur di situ. Kalau malam sama satpam. Tapi begitu saya bangun, satpam udah mulai bersih-bersih, satpam pulang. Itu saya bangun nggak bisa sholat subuh, terus bikin kopi, rokok sebentar, terus mulai kerja. Setelah itu menjelang maghrib? Enggak, kalau itu kan kalau pagi. Oh, kalau paginya, ya. Aktivitasnya kayak gitu. Jadi bangun tidur, sholat subuh, terus itu bikin kopi, rokok 1 batang, satpam pulang, terus saya mulai kerja. Ya termasuk bersih kamar mandi sampai nyapu depan. Nah di situ kan tadi apa itu yang kan sempat nyala tadi ya. Tutup sendiri. Nah terus selang 1 tahun setelah itu, mungkin 1 tahunan lah, itu keanehan terjadi lagi. Itu waktu saya mau sholat maghrib, habis mandi biasa, habis wudhu pakai sarung, habis itu sisiran. Ben ganteng ya, ketemu Gusti ben ganteng ya. Waktu itu kok keanehannya itu gini, waktu saya sisiran itu di cermin itu kelihatan sekali. Kelihatan apa? Sosok orang dengan badan kecil, kulitnya hitam, rambutnya keriting, itu kelihatan banget. Loh, kalau bicara gini mesti merinding. Seberapa tinggi nih? Sama jenengan? Paling cuma segini saya, badannya kecil. Pakai baju? Kalau bajunya pakai, ya lazimnya manusia. Ini cuma dia posturnya kecil. Wajahnya juga enggak? Wajahnya enggak hancur, biasa. Cuma hitam gitu ya? Iya, hitam. Keanehannya kan di cermin tuh kelihatan. Cetok gitu? Cetok gambar dia itu. Begitu saya tengok ke belakang, enggak ada orang. Enggak ada? Saya tengok ke cermin lagi. Ada lagi? Ada lagi. Merinding parah ini. Terus? Itu mungkin kesimpulan saya, mungkin loh, dia itu mau ikut jamaah sholat maghrib. Oh, positif ya, positif ya. Gitu ya. Nggak mau istilah lagi yang nggak aneh-aneh yang gitu ya. aneh itu. Oh ya udah nih mau jamaah maghrib, monggo saya imamin. Nah habis itu saya tanya satpam, Pak pernah lihat bentuk kayak gini? Oh belum tahu. Ternyata yang kecil itu cuman melihatkan sama saya. Berarti satpam nggak pernah lihat kalau yang pernah lihat yang kecil itu. Badannya kurus atau gendut? Badannya agak kecil, agak kurus. Itu hitam semua sebenarnya. Iya, hitam.
kulitnya hitam. Jadi kan sempat nengok gini tuh. Iya, karena saya penasaran, perasaan saya itu sendiri di situ. Itu maaf, di kamar. Berarti cerminnya besar? Cerminnya nggak terlalu besar, cuman panjang. Dia persegi panjang. Tinggi gitu. Tinggi. Jadi kan kelihatan semua dari sebelah sini. Habis itu saya tanya satpamnya, udah pernah lihat orang kayak gitu? Cuma kalau satpam itu yang seringnya dia melihat itu sosok gendruwo. Gendruwonya ya? Iya, gendruwo yang di situ tuh ada. Yang sering ganggu dia? Iya, gendruwo sama sosok kayak noni Belanda juga di situ. Om ya pernah ditemui noni ini? Kalau noninya pernah. Noni lagi ya? Iya, noni lagi. Setelah dulu yang... Cuman dia wajahnya nggak hancur dan lehernya nggak putus. Nggak putus ya, kayak yang Rengganis atau siapa tadi ya? Dia juga sama pakai gaun warna putih. Bersih. Cuman gaunnya beda, motifnya beda. Malam berarti itu? Malam. Pas tidur di situ juga? Iya, itu kebetulan kan pas malam itu memang saya pengen tidur di salah satu ruangan. Salah satu ruangan itu kok dari hati kecil saya, pengen turun yang gini. Biasanya kan tidurnya di belakang, di kamar belakang. Saya tidur di situ. Nah, dalam tidurku itu seolah-olah ya kayak tadi antara ada dan tidak. Noni-noni itu nemuin saya, ngobrol kayak biasa, ngobrolnya enjoy, enak kan? Dia bisa Indonesia gitu? Iya, karena dia cantik, bener cantik dan istilahnya kak, badannya pun bagus. Mukanya nggak pucet gitu nggak? Enggak, seger, cantik. Rambutnya? Kalau rambutnya sih, rambutnya di ini apa? Diikat di cempol-cempol. Nah, orang dikuncir dua itu. Oh, dikuncir. Dikuncir dua itu kalau orang. Dikuncir dua, habis itu ngobrol-ngobrol, kita ngobrol-ngobrol, terus sempat istilahnya deket-deketan, terus sentuh-sentuhan. Endingnya dia itu ngajak hubungan. Astagfirullahaladzim. Makanya itu, loh kok endingnya gini? Nah, setelah ya di antara alam yang saya sadar dan tidak tadi, begitu saya mau melakukan hal yang kayak gitu tuh, saya langsung terbangun, Pak. Jadi belum sempat melakukan kayak gitu udah terbangun. Alhamdulillah. Terus terbangun, loh apa yang saya lakukan? Nah, terus saya melihat posisi pakaian saya itu udah sebagian ada yang terbuka. Bukan karena gerah, udah. Iya. Paham. Untung saja kok nggak sampai gitu. Tapi setelah itu cerita sama satpam lagi? Iya. Habis itu besok ketemu satpam, saya ngomong, Pak, kemarin kok saya ditemui noni kayak gini, terus dia kok minta hubungan kayak gini. Lah satpamnya lah bilang, loh, aku malah sampai hubungan. Satpamnya itu? Iya, satpamnya itu sampai hubungan. Ya, itu mungkin suatu ketika kita akan buru si satpam ini untuk bisa bercerita pada sebuah rumah. Betul. Tapi tidak tahu namanya, Om? Kalau namanya belum menyebutkan, cuman kita ngobrol-ngobrol aja. Istilahnya ngobrolnya kayak orang kayak pacaran gitu. Ngobrol deket-deketan gitu. Padahal itu baru kenal berapa jam toh istilahnya. Tapi setelah langsung kayak ikatan batin dekat. Iya. Anehnya di situ. Selama di kantor itu cuman itu berarti ya? Cuman kejadiannya cuman itu? Kejadiannya masih ada lagi. Iya. Ada lagi? Ada lagi. Masya Allah. Tapi kalau kejadian ini sih nggak ditemui kayak sosok-sosok itu enggak. Cuman kan dari kecil memang saya terbiasa dengan poso weton. Oh ya, poso weton. Ya, menurut saya kan poso weton itu bagus lah ini. Nilai bagus untuk diri kita sendiri. Nah, di saat poso weton itu, poso weton, saya tuh malamnya itu mimpi ada kucing dekatin saya. Kucing? Loh, Pus, kowe apa ngeleh? Tak lus-lus gini wis, tak golek pakan. Nah, di situ
aku bawa senapan, lalu ada burung 3 di atas. Burung di dalam mimpiku itu ada 3 burung di atas. Saya tembak kena 1, jatuh, saya bakar, terus saya kasihkan ke kucing yang kelaparan tadi. Setelah keesokan harinya, kan biasa aktivitas saya itu bersih-bersih depan. Bersih-bersih itu menemukan sebuah barang itu yang nggak barang istilahnya kayak barang-barang biasa. Menurut saya itu bukan barang yang biasa, karena itu berbentuk kayak kerang, kayak kol buntet itu, kayak kerang buntet apa kol buntet itu. Bentar, kalau kol itu keong jenisnya. Iya. Kalau kerang itu berarti yang posisinya miring gini, kerang. Yang miring. Nah, kerang berarti kerang buntet namanya. Ya betul. Lalu warnanya agak coklat biasanya. Betul, agak coklat. Dan ada berbagai versi kerang itu kan, ada yang lafalnya Hono Corokot, ada yang Arab Gundul. Iya. Nah itu kerang. Kalau kol itu tidak ada lafalnya, tidak ada dia. Tapi kalau kerang ada. Iya, itu berarti kerang. Soalnya bentuknya yang kayak gitu. Nah, iya berarti kerang. Nah itu memang ada lafalnya. Hono Corokot apa? Bukan. Oh, yang Arab. Yang Arab Gundul. Nah itu sempat saya itu lihat, tapi saya kan sebenarnya kalau baca Arab Gundul itu kan belum. Nah ya, belum kalau kita memang agak susah. Iya. Nah, terus nih barang apa ya kok kayak gini. Nah semenjak saya dapat barang itu, yang di tempat itu biasanya itu udaranya selalu lembab, jadi kering. Iya. Jadi di suasana di sekitar itu biasanya tembok-tembok itu kan ada kelembapan. Bawahnya itu kayak ada lembab air. Setelah saya dapat itu jadi kering. Lu kok jadi kering kayak gini? Terus tak bawa. Selama saya bawa itu saya juga istilahnya kurang paham. Cuman saya masukkan di dompet. Aduh, masuk dompet? Iya, saya masukkan dompet. Saya taruh di belakang, belakang. Semenjak saya bawa itu kok rasa bawaan itu pusing terus. Tuh, aku semenjak dapat ini kok malah pusing, kenapa? Nah, terus saya inisiatif teman saya yang teman ngaji, saya tanya, bro, kamu ada apa itu guru ngaji yang tahu? Maksud saya itu tahu, dari tahu apa itu hal goib sampai ngaji wadah. Kebetulan itu posisinya di Kaliwungu sama teman. Kaliwungu. Nah, saya bawa ke sana sama teman, terus saya tanyakan sama si ustadznya tadi, Pak, mohon maaf, kemarin tuh kronologinya saya puasa pas hari kelahiran saya. Di dalam puasa itu saya bermimpi kayak gini, sehingga endingnya paginya saya menemukan barang ini, Pak. Juga saya sampaikan, ini Pak, barang yang kayak gini. Nah terus ya Ustaz tanya, lah terus apa hubungannya dengan barang ini, Dek? Gini Pak, semenjak saya bawa barang ini pusing terus. Bawanya saya pusing. Kenapa? Lah terus dia pegang barang tersebut, dia pegang, dibolak-balik, dia tahu di situ tuh ada lafal Allah, Allahu Akbar. 3 lafal itu. Nah, terus dia tanya sama saya, lah ini barang ini kamu taruh di mana, Dek? Dompet. Saya taruh di dompet, Pak. Dompetnya ditaruh di mana? Saku belakang. Loh, ya jangan gitu. Lah kenapa, Pak? Kamu tahu itu ada lafalnya Allah, Allahu Akbar. Kalau kamu taruh di belakang, ya nggak etis tadi. Iya, betul. Masuk kalimat Quran kamu taruh di pantat. Masya Allah, Pak, mohon maaf. Nah, semenjak itu dia menyarankan untuk dibuat liontin kalung atau ditaruh di sabuk. Oh ya, misalnya pun ditaruh kantong ini nggak apa-apa sih Om, sebenarnya cuman di atas. Iya, yang penting posisi di depan, jangan di pantat ya, gitu. Benar. Tuh. Nah, semenjak saya taruh di depan, alhamdulillahnya itu adem. Nah itu, ya memang karena yang namanya puasa weton itu kan punya kemu'jizatan sendiri-sendiri bagi yang percaya. Ya, apalagi kan kita orang Jawa
masih nguri-nguri kabudayan. Ya itu Om ya, cukup ya. Ya, cukup. Mungkin kalau ada lagi lain kali kita sambung lagi cerita-cerita lebih lama lagi, karena ini juga sudah luar biasa ceritanya, merinding sepanjang cerita pokoknya. Iya. Terima kasih Om Yat, maaf kalau kami tim pada sebuah koma mengganggu waktunya. Itu teman-teman sedikit cerita dari Om Yat yang sangat luar biasa, tidak hanya 1, 2 tapi banyak sekali cerita, dan mungkin Om Yat sendiri masih menyimpan banyak cerita. Lain kali akan kita coba untuk sambung lagi cerita dari Om Yat tadi. Semoga bisa menginspirasi kita semua. Jangan lupa berdoa dimanapun kita berada. Jangan ada ketakutan, kuatkan iman, tetap percaya pada Tuhan, karena kita hidup berdampingan.